Pada hari ini balik lagi sama saya di Bincang Santai. Kali ini kita kedatangan kedua tamu nih, ada Mbak Kirania dan Mas Adit. Halo, say hi. Hai, Mbak Kirania, gimana kabarnya? Baik hari ini? hari ini baik, walaupun saya tadi Kenapa? bangunnya kesiangan. Oh, malor. Iya. Gadang. Enggak, ketiduran. Oh, tiduran. Iya. Mas Adit, gimana kabarnya? Baik sekali, walaupun belum sarapan, tetap podcast. Ya, Lapar ya? podcast nomor 1. Podcast nomor 1. Sarapan nomor 2. Kedua kalian ini tak undang ini tak ajak apa sih? Menurut kalian mau bahas apa? Tak ajak bahas apa? Menurut saya akan membahas suatu kasus. Menurut saya akan membahas tentang hukum di Indonesia. Suatu kasus dan hukum. Apa ya? Asik nih, asik. Tadi kan udah mau bahas hukum dan kasus kan, kayaknya asik sih, nggak salah juga, bener sih. Hukum itu apa tau? Menurut saya hukum itu adalah batasan-batasan untuk seseorang dalam melakukan sesuatu agar tahu batasannya biar nggak kena sanksi atau hukum. Kalau melanggar batasan berarti bakal kena sanksi dan hukum. Iya. Jawaban saya seperti Mbak Kirania, karena kalau melanggar hukum pasti akan kena hukuman. Nyontoh Nyontoh. Ya. Kok pas ya? Gak apa, ngaku aja. Iya, nggak apa-apa. Santai. Kan hukum di Indonesia itu mesti berlaku kan. Pasti ada dong kasus-kasus hukum kayak pembunuhan berencana, terus pencurian miras. Itu kan termasuk pelanggaran hukum kan? Iya, jual beli narkoba. Oh, pembunuhan berencana seperti keingat kasus yang 2016, kasus kopi sianida yang tersangkanya Jessica Kumalongso. Ya. Itu. Sing berarti wis sekitar 6 tahunan yang lalu ya? Iya, udah lama. Tapi kasusnya masih teringat-ingat sampai sekarang gitu. Kasus kopi sianida. Mirna sama sahabatnya sendiri kan, si Jessica Wongso. Kalau menurut yang aku baca, ini bercerita tentang apa? Kronologi. Ya mungkin kronologi dulu deh. Awal. Ya. Awalnya tuh Jessica, Mirna sama Hani, ketiga sahabat tersebut tuh janjian di Grand Indonesia, tepatnya di Cafe Olivier. Kayaknya janjiannya tuh jam 5. Iya. Lah, tetapi Jessica tuh datang berjam-jam terlebih dahulu dari janjian tersebut. Dia datang ke kafe, terus pesen kopi Vietnam buat si Mirna itu, terus dibayar. Nah, pas pelayannya kan datang tuh nganterin kopi, udah dituangin sama pelayan tersebut, terus Jessica ini membawa 3 oleh-oleh yang diletakkan di tote bag. Nah itu tapi posisinya tuh kayak nutupin gelasnya punya si Mirna itu loh. Kayak seolah-olah si Jessica itu tahu kalau ada CCTV ya. Kayak nutupin biar dia tuh nggak ketahuan gitu. Dia memang mencurigakan gerak-geriknya loh sejak terpantau di CCTV itu. Terus kemudian jam 5 Hani sama Mirna datang, kan udah dibeliin kopi itu sih sama si Jessica. Lalu si Mirna itu menyeruput kopinya itu. Terus beberapa saat dia merasa nggak enak, udah mulai reaksi kayaknya ya. Gelisah, kayak pusing, lemas gitu kan. Terus dia kejang-kejang juga, habis itu pingsan. Lah itu kayak pas pingsan tuh mulutnya berbusa. Iya, berbusa. Kita flashback bentar ya buat kasus di 2016 ini. Kasusnya Mirna dan Jessica. Oh ya, sebelumnya ada sesuatu nih, ada iklan bentar. Pandemi udah berakhir tapi kita harus tetap pakai hand sanitizer ya. Apaan tuh?
Kamu nanya. Ini dari Dead Boy. Life boy. Life boy. Bacanya salah, kamu gimana sih? Bro. Oh ya, mbaknya suka grogi. Iya. Terus kan udah tuh pingsan kan, lanjut pembahasan ya. Habis Selesai. pingsan, terus beberapa pelayan datang, mereka juga panik. Terus si Mirna itu dibawa menggunakan kursi roda ke rumah sakit Abdi Waluyo. Ya, di sana udah diperiksa, ternyata udah nggak ada detak nadi, jantung, meninggal. Iya, udah meninggal. Nah, berdasarkan dokter itu, dokter menemukan 3,5 mg sianida di lambungnya. Jadi kayak Mirna tuh menelan kopi sianida itu, makanya langsung bereaksi. Kebayang kan? Iya. Langsung meninggal. Nah, kalau Mbak Kirani kan nih udah panjang lebar jelas kayak kronologi nih kan. Terus terjadi pembunuhan juga. Iya. Mesti ono motive ki apa wae sih motive ki jane? Apa ya dibahas lagi lah. Kalau yang saya baca di berita motive karena si Jessica iri dengan kehidupannya dari si Mirna. Yang sempurna, yang baik-baik saja, karena kehidupan si Jessica kan di Australia Kurang baik. Rada-rada problem gitu kan. Lah terus itu gimana sih kehidupannya di Australia? Kalau yang saya tahu sih kehidupannya di Australia itu kayak dia tuh gimana ya? Rada problem gitu. Bahkan punya sama pacarnya pun ada masalah. Sampai pacarnya kan takut ketemu sama dia kan. Oh, Sampai bosnya juga iya. diancem gitu, bakal dibunuh. Nah, terus itu sih katanya iri ya. Iri. Nah, itu kalau membicarakan masalah bukti kasus itu pada saat si Mirna itu pingsan, kejang-kejang, para pelayan dan si Hani itu panik. Si Jessica itu tenang aja, nggak panik sama sekali. Dia malah sibuk menggaruk-garuk tangannya. Kan gatel Iya, si kan Nida kan bekas habis Cyanida, menumpahkan iya. sianida ke gelasnya itu kan gatel. Juga kalau pas di sidang anehnya itu celana jeans yang dipakai sama Jessica tuh nggak ketemu sampai sekarang. Oh, buat ngilangin bukti nggak sih? Iya, kan di situ ada bekas tumpahannya juga. Ya. Sianidanya. Ini malah bunuh orang, iri ki harusnya kan ditiru ya. Iya. Iri malah bunuh, iri ki niru. Terus sekarang kabarnya Jessica gimana tuh? Udah jadi tersangka. Iya, divonis 20 tahun karena telah melakukan pembunuhan berencana yang tertera dalam Kitab Undang-Undang 30 KUHP. Tuh, dia telah melanggar itu, kemudian divonis 20 tahun penjara. Dia tua di penjara sih kayaknya. Dan yang saya tahu penyidik dari kasus Mirna dan Jessica adalah Pak Ferdi Sambo yang sekarang terkena kasus pembunuhan berencana atas Joshua. Pak FS ya, FS. Si FS ini kayak viral ya. Iya, hebat juga sih dia menangani kasus Mirna, terus bisa naik pangkat kan setelah itu. Jadi irjen kalau nggak salah sampai akhirnya pada 2020 tuh dia diangkat jadi Kadif Propam. Sampai akhirnya sekarang dipucat karirnya malah jatuh karena dia juga melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Ya? Iya, aneh juga ya. Kenapa udah punya pangkat tertinggi, punya jabatan, punya kekuasaan, tapi malah memanfaatkannya dengan suatu penyelewengan. Iya. Gitu. Malah dijatuhin karirnya, padahal ya hidupnya udah enak, udah mewah, udah banyak harta, banyak pangkat, tapi malah jatuh. Sampai Jokowi manggil polisi perwakilan dari seluruh Indonesia itu kan? Iya, buat datang ke istana negara. Di sana Pak Jokowi juga menegaskan kalau
kinerja Polri saat ini itu kayak Kurang. masih kurang gitu loh. Jadi di sana Pak Jokowi kayak menegaskan nggak boleh lagi ada kejadian seperti ini. Pokoknya marah besar itulah di istana. Aparat hukumnya masih di Indonesia ini masih Iya. rada-rada ngedrama, suka ngedrama dan suka yang sinetron. Iya, dan presiden nggak suka itu, makanya dia undang. Kayaknya dramanya FS ini masih panjang banget ya. Wah, panjang sekali itu. Mungkin Bahkan semua ajudannya kena, Iya. sampai ART-nya, sopir, bahkan apa itu yang edit CCTV itu loh, itu kan juga kena iya, sih. iya. Iya, waduh. Mungkin di lain kali kita bakal bahas Kasus lagi FS. kalau udah selesai, kalau udah Ya, selesai kita kan ini bahas belum selesai. Bisa menarik kesimpulan dari kasus Mirna dan Jessica. Apa sih kesimpulannya menurut kamu? Kesimpulannya Kalau dari- jangan ada iri dengki, Hmm, karena kalau iri sebaiknya kita bisa menjadi lebih baik, bukan malah bunuh. Menjatuhkan ya. Harus bisa jadi lebih baik dari yang orang yang kita iriin Iya. gitu loh. Hmm. Bukan malah bunuh-bunuhan. Mereka kan juga bersahabat sih. Iya, Kalau bersahabat dari kecil lah nggak salah ya. iya, kalau misal di persahabatan tuh ya, mbok diselesaikan dengan cara baik Iya. gitu. Nggak malah seenaknya sendiri. Apalagi nih sampai melanggar hukum kan? Iya, Kan sampai dia juga yang kena, yang harus menanggung melanggar hukum berat. hukumannya. Mm-mm. Kalau yang kasus FS mungkin kita belum bisa ngambil kesimpulan ya. Iya. Soalnya belum selesai sih ini kasusnya, masih panjang. Kalian udah ngelak toh? Udah. Nah, halo. Kok halo lah? Karena bintang tamu kita udah pada ngelak, kita udahi aja ya pembahasan pada hari ini. Kasihan kalian berdua mau minum soalnya. Kalau kepanjangan enggak kering nanti gitu orangnya. Ya udah, see you, dadah.